kami di CGP dalam mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di satuan pendidikan. Bagaimana cara penanganan ibu terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Tentang ada guru yang memang dia punya kewajiban mengajar 2 jam, akan tetapi sebulan ini untuk masuk kelas dia jarang. Perpikiran dengan ibu, bagaimana tahap-tahap penyelesaiannya? Baik, Ferry, biasanya saya itu kan setiap hari Senin meminta TU bagian rekap absen kan di meja saya. Terus saya lihat, nah selama 1 bulan itu kita perhatikan dari rekapan-rekapan yang ada diberikan oleh TU di meja saya. Nah, hal-hal tertulis tentu harus diklarifikasi di lapangan. Jadi biasanya saya juga keliling sekolah, seperti yang dilaporkan ini. Memang dari data yang saya dapat, kemudian di cross check di lapangan itu memang benar adanya, maka saya akan mengambil langkah-langkah. Saya pas nggak datang, saya lihat dulu, saya masuk kelas, dia datang, dia kan lihat saya ngajar. Nah itu saya salah satunya memberikan contoh. Saya berharap dengan bertemu seperti itu, guru itu berubah dengan sendirinya karena ketidakenakan. Kemudian pas lagi ngobrol di meja tiket kan saya suka mendatangi, saya tanya dulu lah. Ya, berarti yang ibu ungkapkan tadi sudah cara ibu mengidentifikasinya, terus ibu juga sudah melakukan cross check. Nah, kalau dengan demikian ibu, yang mau saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi diungkapkan? Nah, biasanya tuh guru-guru yang nggak datang tuh kan nggak mau izin ke kepala sekolah. Izinnya ke guru piket. Bagi guru-guru yang akan izin, tolong langsung izin ke kepala sekolah. Kemudian apabila sudah 2-3 kali guru itu mengklarifikasi dia izin, tentu saya ajakin ngobrol. Saya biasanya tidak ingin membangun konflik ya, Ferry. Hanya kita kan sudah punya kesepakatan nih. Absen semua kita setor ke pengawas pakai Google Form rekapannya, sehingga sebulan sekali kita evaluasi bahwa kalau lebih dari 2 kali dalam 1 bulan itu tidak masuk, berarti kita harus menyertakan alasan yang kuat. Keputusan akan bagaimana itu datang dari guru-guru sendiri. Berarti ibu sudah ada cara, dan juga ibu untuk penyelesaian masalah juga tergantung dari kasusnya. Seperti itu tadi kan ibu sudah melakukan prosedur dengan cara penyelesaian yang bertahap ya Bu ya. Demikian bila dalam pengambilan tadi, adakah Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan kasus? Sering sampaikan buat teman-teman ya, sukses itu nggak bisa sendirian. Pasti kolaborasi. Orang yang punya kasus tersebut sadar dengan sendiri justru memberikan solusi yang bisa dia laksanakan. Tahapan yang saya berikan, saya berharap semua guru itu memiliki kesadaran dengan sendirinya. Berarti ibu dari yang sudah ibu sampaikan, yang ibu, kita ke pertanyaan ini ya Bu, yang terakhir ya Bu. Dari yang sudah ibu uraikan tadi, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan yang dilema etika tersebut Bu? Iya, pelajarannya begini, bahwa saya sebagai kepala sekolah juga tidak boleh egois. Harus mendengarkan apa perasaan guru, harus mendengarkan mengapa itu terjadi. Saya juga berpikir bahwa untuk mengambil keputusan yang dilema itu tidak saya sendiri, tetapi kita bersama-sama. Ya, mudah-mudahan orang yang bersangkutan itu secara tidak langsung sudah mendapatkan teguran, tetapi masih bisa, dia tidak merasa tersakiti. Tuh, nilai-nilai yang seperti Bu Ferry sampaikan tadi, saya rasa melakukan itu Bu Ferry. Baik, terima kasih.
kasih Ibu, berarti dari uraian Ibu langkah-langkah sudah disampaikan. Dari ini semua berarti kesimpulannya dalam pengambilan keputusan kita lihat dulu datanya, di cross check juga, dan tentunya kita berkolaborasi baik dari guru ataupun pihak yang berwenang seperti pengawas dan imbas atau efek yang lebih baik ke depannya. Terima kasih waktunya Ibu sudah mewawancarai. Ya, selamat menempuh program pembekalan CGP. Bu Mardian. Sore Bu Ferry. Gimana kabarnya Ibu? Sehat Bu. Ya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Berkaitan dengan tugas 3P saya, modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pengajaran. Nah, Ibu Mardian ini kan sebagai Kepala PKBM Pesona Pulau Tegal Kabupaten Pesawaran. Iya benar Bu. Yang saya dengar kan banyak guru yang mengajar tempat Ibu, tidak hanya di satu tempat, tapi ada beberapa daerah yang mau berkontribusi di sekolah Ibu. Nah, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus apa yang merupakan dilema etika yang Ibu hadapi? Jadi saya seorang kepala sekolah di PKBM Pesona Pulau Tegal atau di pendidikan non formal. Jadi banyak sekali ya, ternyata setelah kita menjadi pemimpin biasanya dilema etikanya itu salah satunya adalah bagaimana saya sebagai pemimpin mengajak teman-teman untuk disiplin waktu. Baik, ada disiplin waktu di sini berarti selama ini berarti Bu Mardian sudah menjalankan tentang pengambilan keputusan tentang disiplin waktu, yang terutama kasus seperti apa Bu Mardian berkaitan dengan disiplin waktu? Jadi begini Bu ya, di PKBM kami itu ada beberapa pokjar, itu ada yang di pulau, terus ada yang di gunung, di Talang Mulia, ada juga yang di perkotaan gitu, daerah panjang gitu. Jadi di situ banyak sekali saya itu menemui guru-guru yang tadi sulitnya untuk melakukan disiplin waktu. Karena apa? Karena memang jarak yang mempengaruhi mereka untuk dapat menerapkan disiplin waktu itu. Karena pengaruh jarak ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu terapkan dalam pengambilan keputusan? Jadi begini Bu Ferry, saya melakukan pendekatan kepada guru tersebut dan saya melakukan kolaborasi kerjasama berdiskusi bagaimana caranya guru tersebut dapat melakukan disiplin waktu. Salah satunya adalah melakukan kesepakatan dalam pembelajaran maupun dalam proses mengajar dalam kelas. Dari itu semua Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang dapat efektif dalam mengambil keputusan itu salah satunya adalah melakukan refleksi terhadap guru. Apakah guru tersebut menyadari kesalahan tadi yang melakukan disiplin waktu? Setelah direfleksi, perubahannya apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Ya, hal apa yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang pertama adalah kita harus melihat dulu guru tersebut, kita lihat masalahnya itu apa. Kayak disiplin waktu, oh jarak dia jauh. Kalau saya mau kolaborasi, saya akan rapat misalkan ya, dan gimana saya membuat keputusan dan saya lakukan secara bersama, meminta pendapat dari guru-guru, kita mau rapatnya di mana, kita akan berdiskusi di mana nih. Jadi saya akan berpikir terbuka gitu untuk kepada teman-teman guru yang ada di PKBM. Dengan demikian Bu Mardian, apa saja tata cara prosedur yang Bu Mardian lakukan sehingga kalau misalnya nggak ada rapat bisa efektif? Biasanya saya lakukan itu, saya meminta pendapat dulu dari teman-teman. Kita mau, jadi kami itu setiap kombel kami itu dilakukan sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Saya tanya nih sama teman-teman, bisa nggak kita lakukan tanggal segini? Kalau tidak bisa, saya kadang memberikan solusi. Apakah kita mau bertemu? Karena tadi
yang ditemukan adalah kesulitnya manajemen waktu gitu kan. Baik Bu Mardian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Mardian dalam pengambilan keputusan? Dalam diskusi dan dalam kolaborasi teman-teman di PKBM itu sangat mudah ya diajak untuk kerjasama untuk menyelesaikan masalah. Selain itu juga saya dibantu oleh wakil kepala sekolah di mana beliau membantu saya menyusun program, menyelesaikan permasalahan dan mencarikan solusi secara bersama agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Oke. Ada pertanyaan terakhir nih Bu Mardian. Menurut Bu Mardian, pembelajaran apa yang bisa Bu Mardian petik dari pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan itu pelajarannya sangat banyak, di mana saya selaku kepala sekolah saya berpikir terbuka dengan guru-guru untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu saya dapat berkolaborasi dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah saya. Untuk mengambil keputusan itu dapat dilakukan dengan cara musyawarah, berdiskusi atas kesepakatan bersama. Baik, berarti dengan adanya kolaborasi dan mempunyai pikiran terbuka adalah jalan yang terbaik ya Bu Mardian. Terima kasih Bu Mardian. Iya, sama-sama Bu Ferry.